Pada pertengahan tahun 2014, negara Islam Irak dan Syam, yang juga dikenal sebagai kelompok teroris negara Islam Irak dan Syam, berhasil merebut wilayah baru di beberapa bagian Irak dan Suriah. Dengan memanfaatkan ketidakstabilan politik di Irak, para militan mampu melancarkan serangan di wilayah utara negara itu serta beberapa markas kuat di Suriah, di mana mereka bertujuan untuk mendirikan sebuah kekhalifahan, sebuah negara yang akan diperintah oleh hukum syariah. Untuk mencapai tujuan mereka, para teroris ini menggunakan taktik kejut yang brutal, termasuk pembunuhan dan eksekusi di depan umum, peledakan bahan peledak yang dipasang pada kendaraan, serta penculikan untuk uang tebusan yang kemudian digunakan untuk mendanai penaklukan mereka. Deklarasi negara Islam sebagai kekhalifahan menarik sejumlah pejuang asing yang berbondong-bondong ke Irak dan Suriah untuk bergabung dengan negara Islam Irak dan Syam saat mereka berusaha menyebarkan pengaruh mereka secara luas di tengah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terus dilakukan oleh negara Islam Irak dan Syam. Angkatan Udara Kerajaan Inggris berupaya menjatuhkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Yazidi di Irak Utara yang menjadi target negara Islam dalam genosida yang kejam. Operasi pengiriman bantuan udara sederhana awalnya berubah menjadi intervensi satu dekade dalam rencana negara Islam. Saat Angkatan Darat Inggris, Angkatan Udara Kerajaan, dan Angkatan Laut Kerajaan memberikan dukungan darat, serangan udara, dan pengintaian. Ini akan menjadi operasi besar-besaran yang dikenal sebagai Operasi Shader, di mana ratusan juta pound sterling bantuan dikirim ke Irak dan Suriah. Sementara dilaporkan 4.300 pejuang musuh tewas dalam proses tersebut. Dalam video hari ini, kita akan membahas peristiwa-peristiwa penting dari Operasi Shader, melihat bagaimana operasi ini berlangsung di Irak dan Suriah. Kita akan terlebih dahulu membahas peristiwa-peristiwa yang terjadi di Irak selama operasi sebelum melanjutkan ke apa yang terjadi di Suriah dan seterusnya. Ini adalah perjalanan yang akan membawa kita dari musim panas 2014 hingga musim panas 2024 saat kita menelusuri fakta dan angka dari apa yang digambarkan oleh Angkatan Udara Kerajaan sebagai misi penerbangan paling intens yang pernah mereka lakukan dalam 25 tahun terakhir. Inilah Operasi Shader. Selamat datang di Wars of the World. Setelah negara Islam mengambil alih Irak Utara pada tahun 2014, pemerintah Irak yang terpecah meminta bantuan Amerika Serikat menyerukan serangan udara di wilayah yang sekarang dikuasai oleh negara Islam Irak dan Syam. Pada bulan Oktober tahun itu, Amerika mendukung Irak dengan membentuk Satuan Tugas Gabungan Operasi Inherent Resolve. Mereka bertujuan menghancurkan negara Islam untuk selamanya. Amerika sangat ingin melihat ini sebagai upaya multinasional, namun dalam konferensi tingkat tinggi NATO 2014 yang diadakan di Newport, Wales, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry mendorong beberapa negara sekutu untuk membentuk koalisi militer untuk membuat negara Islam Irak dan Syam bertekuk lutut. Secara khusus, dia mulai mendesak para menteri dari Inggris, Australia, Prancis, Kanada, Denmark, Jerman, Turki, dan Italia untuk melakukan hal tersebut. Banyak dari negara-negara ini akan ikut campur tangan dan bahkan bekerja sama untuk menekan ancaman yang meningkat dari negara Islam selama dekade berikutnya. Namun, Operasi Shader pada dasarnya merupakan hasil kerja Angkatan Darat Inggris, Angkatan Udara Kerajaan, dan Angkatan Laut Kerajaan. Sementara itu, di Irak, negara Islam telah memulai genosida terhadap orang-orang Yazidi, sebuah kelompok masyarakat adat yang berbahasa Kurdi dan mempraktikkan Yazidisme, sebuah bentuk agama tradisional yang berasal dari Iran. Dalam upaya memaksa semua orang di wilayah negara Islam Irak dan Syam untuk memeluk agama Islam, para militan mulai menculik dan memperdagangkan perempuan dan gadis Yazidi, serta membunuh hingga 5.000 pria. Ketika diperdagangkan, banyak korban yang dipaksa masuk ke kamp konversi negara Islam Irak dan Syam, di mana mereka dipaksa untuk berpindah agama.
Banyak Yazidi yang dianiaya melarikan diri ke wilayah Kurdistan di Irak, yang saat itu belum berada di bawah kendali negara Islam. Genosida tersebut menarik perhatian internasional dan Perserikatan Bangsa-Bangsa segera menuduh negara Islam Irak dan Syam melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan serta pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Salah satu yang menjatuhkan bantuan kemanusiaan dari udara ke Irak Utara adalah Angkatan Udara Kerajaan Inggris pertama kali pada 9 Agustus 2014. Dua pesawat Lockheed C-130 Hercules melakukan perjalanan pertama dan berhasil menjatuhkan bantuan ke Pegunungan Sinjar, tempat banyak orang Yazidi berada. Sementara penjatuhan bantuan dari udara ini sedang berlangsung. Kementerian Pertahanan Inggris mengumumkan bahwa beberapa pesawat tempur Tornado Ground Reconnaissance 4 akan mendampingi penjatuhan bantuan untuk melakukan pengintaian terhadap kemungkinan posisi negara Islam Irak dan Syam di bawah, sehingga bantuan dapat dikirimkan dengan lebih andal. Bersama mereka akan ada 4 helikopter angkut Chinook jika misi penyelamatan pengungsi perlu dilakukan dalam beberapa hari ke depan. Hingga tanggal 14 Agustus, Royal Air Force akan terus memberikan bantuan kepada warga Yazidi yang mengungsi di darat. Namun mereka segera mengalihkan fokus mereka ke pengawasan pergerakan dan aktivitas negara Islam Irak dan Syam. Rencana baru ini tidak hanya melibatkan Tornado yang dikerahkan untuk mengumpulkan intelijen, tetapi juga Reaper, Sentinel, Shadow, dan Sentry. Pesawat-pesawat ini akan berpatroli di langit Irak Utara dan Suriah, memantau setiap perubahan perilaku teroris selama beberapa minggu dan bulan ke depan. Tidak ada rencana aktif bagi Inggris untuk terlibat dalam pertempuran dengan negara Islam. Sampai saat ini, pesawat Tornado mendapat perintah untuk tidak melakukan serangan udara karena parlemen belum menyetujuinya. Dan Menteri Pertahanan Michael Fallon telah mengatakan bahwa meskipun Inggris akan menyambut baik serangan udara dan operasi darat, mereka belum diminta untuk melancarkannya. Namun, semua ini berubah ketika Perdana Menteri Inggris, David Cameron, memanggil kembali parlemen untuk membahas otorisasi serangan udara terhadap negara Islam Irak dan Syam. Pada tanggal 26 Desember 2014, Cameron melaporkan bahwa pemerintah Irak telah meminta serangan udara Inggris untuk membantu mereka memerangi organisasi teroris brutal yang bernama Negara Islam. Dan juga menyatakan kekhawatiran bahwa kelompok tersebut akan menjadi ancaman bagi keselamatan Inggris jika militer tetap diam. Setelah 7 jam, parlemen memberikan suara mendukung serangan udara tersebut. Selanjutnya, 524 suara mendukung serangan tersebut, sementara hanya 43 suara yang tidak mendukung. Hampir segera setelah parlemen menyetujui serangan udara yang akan dilakukan di Irak Utara, rencana pun langsung disusun untuk melancarkan serangan tersebut secepat mungkin. 6 Tornado Ground Reconnaissance, 4 yang ditempatkan di Royal Air Force Akrotiri di Siprus akan dikirim ke Irak untuk memulai serangan. 2 diantaranya melakukannya pada 13 September 2014. Intelijen telah mengungkap posisi beberapa senjata berat negara Islam Irak dan Syam yang berhasil dihancurkan oleh Tornado menggunakan bom berpemandu laser. Sementara, sebuah truk bersenjata di dekatnya meluncurkan rudal homing Brimstone untuk menyelesaikan tugas tersebut. 2 Tornado lagi bersama beberapa MQ-9 Reaper tak berawak bergabung dalam operasi Shader pada bulan Oktober berikutnya yang terakhir berhasil menargetkan posisi negara Islam Irak dan Syam dengan tembakan rudal. Pada tanggal 10 bulan itu, Michael Fallon, Menteri Pertahanan Inggris, telah mencatat hal tersebut. Pada akhir tahun, Royal Air Force telah melakukan sejumlah besar misi di seluruh Irak Utara, jumlahnya hanya kalah dari yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Sementara itu, pada bulan Oktober 2014 misi pelatihan telah dimulai di Erbil, Irak untuk memberikan pengetahuan kepada pasukan Persmerga Irak tentang cara menggunakan senapan mesin berat Inggris. Awalnya hanya 12 tentara Inggris yang dikirim untuk melatih orang-orang Irak tentang cara menggunakan senjata ini. Namun jumlah mereka dengan cepat bertambah dari 12 menjadi 50, lalu menjadi 100, dan akhirnya menjadi 300. Pada tahun 2016, sekitar 31.000 pejuang Persmerga telah dilatih tentang cara menggunakan senjata berat ini melawan negara Islam Irak dan Syam, memberikan pasukan lokal peluang lebih besar untuk membela diri dari ancaman teroris yang terus berlangsung. Namun, setelah serangan udara dimulai, muncul kekhawatiran di kalangan masyarakat Inggris mengenai kemungkinan perluasan misi.
Ini adalah proses di mana operasi yang berhasil dalam sebuah perang mengarah pada operasi yang lebih ambisius dan berat. Ketika misi berkembang jauh melampaui tujuan dan cakupan awalnya, perluasan misi telah terjadi dalam Perang Irak dan Perang di Afghanistan, dan masyarakat sangat ingin menghindari hal yang sama terjadi lagi. Parlemen menegaskan bahwa pasukan darat tidak akan dikerahkan untuk melawan negara Islam Irak dan Syam di Irak Utara, dan mereka hanya akan fokus pada pelatihan para pejuang Irak. Satu-satunya waktu parlemen mencabut keputusan ini adalah pada misi tahun 2014 yang mengerahkan batalion 2 resimen kerajaan Yorkshire ke Erbil untuk mengamankan area pendaratan helikopter guna mengevakuasi para pengungsi. Para tentara tersebut hanya berada di sana selama 24 jam. Meskipun ada spekulasi besar-besaran bahwa pasukan khusus Inggris mungkin terlibat dalam serangan darat melawan negara Islam Irak dan Syam. Selama operasi Shader, pasukan darat reguler sebagian besar hanya digunakan untuk tujuan pelatihan dan dukungan. Tak lama setelah 1 tahun operasi Shader berlalu, pesawat Tornado dan Reaper yang dikirim ke wilayah yang dikuasai negara Islam Irak dan Syam telah melakukan lebih dari 1.300 misi individu. Ini termasuk sekitar 300 serangan udara menjatuhkan 311 rudal air-to-ground missile, 114 Hellfire, 117 rudal Brimstone, dan 540 bom berpemandu laser PFW-4. Secara keseluruhan, serangan udara ini hingga Januari 2016 diyakini telah menewaskan 330 pejuang negara Islam. Dikombinasikan dengan upaya Amerika Serikat, sebuah pukulan mulai diberikan ke sisi organisasi teroris yang sangat berbahaya ini. Serangan udara besar berikutnya terjadi pada bulan Juni 2016 ketika Angkatan Udara Kerajaan membombardir sebuah bunker beton yang terletak di wilayah barat Irak dengan menggunakan rudal jelajah Storm Shadow. Bunker ini digunakan sebagai fasilitas penyimpanan senjata oleh negara Islam, dan dengan menghancurkannya, pasukan Inggris dapat menghentikan distribusi senjata berat di antara militan teroris di sekitarnya. Rudal Storm Shadow yang melaju dengan kecepatan lebih dari 600 mil per jam saat diluncurkan, mampu menembus jauh ke dalam target sebelum meledak berkat sistem hulu ledak 2 tahap yang dimilikinya. Dan itulah tepatnya bagaimana rudal tersebut digunakan terhadap bunker senjata yang dimaksud ini. Ini adalah pertama kalinya Inggris menggunakan senjata-senjata ini dalam upaya mereka untuk operasi Shader. Keempat rudal yang ditembakkan semuanya mengenai bunker secara langsung, dan serangan udara tersebut dianggap berhasil. Sementara Royal Air Force terus melakukan serangan udara di wilayah negara Islam. Akhir 2016 hingga awal 2017 terjadi pengerahan banyak insinyur untuk membantu pembangunan fasilitas pelatihan di Pangkalan Udara Al-Assad, Irak. Sekitar waktu ini, sekitar 600 personel Inggris baik secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi dalam pelatihan ribuan tentara Irak yang mampu melawan negara Islam Irak dan Syam di tingkat lapangan. Sebagian besar program pelatihan yang dilakukan di sejumlah pangkalan Irak tersebut berjalan sangat sukses. Namun pada Januari 2017 bencana terjadi. Kopral Lance Scott Hetherington yang ditempatkan di Kamp Taji di Irak secara tidak sengaja tewas oleh sahabat dekatnya, Kopral Lance Colin Tika. Dilaporkan kedua orang tersebut yang merupakan sahabat dekat sedang bercanda saat membersihkan pistol dinas mereka. Tika yang tidak menyadari bahwa ia telah menyiapkan pistolnya dengan peluru di dalam kamar peluru, menembakkan 1 peluru ke dada Hetherington saat ia secara bercanda menarik pelatuknya sehingga menewaskannya. Tika kemudian dijatuhi hukuman 3 tahun penjara setelah mengakui pembunuhan karena kelalaian berat. Program pelatihan itu sendiri sebenarnya sempat ditangguhkan sementara pada Januari 2020. Ketika ketegangan mulai meningkat antara Iran dan Amerika Serikat akibat serangan udara di Bandara Internasional Baghdad. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan serangan itu dilakukan dan Komandan Iran Qasem Soleimani tewas. Akibatnya muncul kekhawatiran akan keselamatan, yang berarti pasukan Inggris tidak dapat lagi melatih tentara Irak secara andal dengan risiko konflik baru yang muncul begitu dekat dengan pangkalan mereka.
Pandemi COVID-19 juga menyebabkan pengurangan lebih lanjut pada program pelatihan, agar tidak membahayakan para tentara sebelum mereka bahkan sempat menembakkan senjata mereka. Selain itu, pada bulan Maret 2020 milisi yang didukung Iran mengatur serangan roket ke kamp Taji menewaskan 3 tentara, salah satunya adalah Kopral Lance Brody Gillen dari Inggris. Amerika membalas kelompok yang bertanggung jawab dengan serangan udara. Dan program pelatihan meskipun masih berjalan tidak akan mendapatkan perhatian sebanyak saat dimulainya Operasi Shader. Setelah serangkaian serangan ofensif yang sukses terhadap negara Islam Irak dan Syam di Suriah, Royal Air Force mengurangi skala misi penerbangan mereka dari tahun 2019 hingga April 2020. Selama 9 bulan, Inggris menghentikan serangan udara mereka dan memulainya kembali dengan memperkenalkan Eurofighter Typhoon serta Reaper di wilayah utara Baghdad. Serangan-serangan ini membuat Angkatan Udara Kerajaan menargetkan bangunan milik negara Islam Irak dan Syam di wilayah Tuskerma dan Kirkuk, jauh di dalam pegunungan. PVW 4, bom berpemandu laser kembali digunakan untuk menargetkan para teroris di dalam bangunan-bangunan ini setelah memastikan tidak ada korban sipil yang akan menjadi risiko dengan melakukan hal itu. Setelah kembali membombardir negara Islam dari udara, Royal Air Force terus melakukan hingga 40 serangan udara sampai Juli 2020. Serangan udara yang intens terus berlanjut hingga tahun 2021 ketika rudal Storm Shadow kembali digunakan untuk menargetkan militan negara Islam Irak dan Syam yang bersembunyi di gua-gua di pegunungan Irak Utara. Serangan udara antara tahun 2019 dan 2021 diyakini telah menewaskan setidaknya 27 anggota negara Islam Irak dan Syam serta melukai 4 orang lainnya. Setelah tahun 2020, satu serangan udara kembali mereda. Hanya 2 serangan yang terjadi sepanjang tahun 2022 dan 2 serangan penting pada tahun 2023 berhasil mengenai target utama negara Islam Irak dan Syam sambil mendukung pasukan keamanan Irak. Kemudian, pada bulan April 2024, pesawat tempur Typhoon Inggris menyerang peluncur roket negara Islam Irak dan Syam yang telah menargetkan anggota pasukan koalisi di pegunungan Irak Utara. Dipercaya bahwa negara Islam Irak dan Syam kehilangan sebagian besar wilayah mereka di Irak pada tahun 2017 ketika Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi mengumumkan bahwa negara Islam telah sepenuhnya diusir dari negara tersebut. Namun, pejabat Inggris tetap yakin bahwa negara Islam Irak dan Syam masih merupakan ancaman besar bagi Inggris. Dan mereka tidak mengakhiri front operasi Shader di Irak hingga September 2024. Akhir dari operasi di Irak membuat Inggris beralih ke peran yang lebih bersifat keamanan daripada peran ofensif secara langsung. Dan misi-misi selanjutnya termasuk serangan udara sejak itu telah dihentikan. Meskipun operasi Shader telah berakhir, pesawat-pesawat Angkatan Udara Kerajaan masih berpatroli di atas pegunungan Irak Utara hingga hari ini. Dan mereka kemungkinan besar akan terus melakukannya untuk masa mendatang. Peran Suriah dalam operasi Shader dapat ditelusuri kembali ke tahun 2013 sebelum genosida Yazidi dan sebelum negara Islam Irak dan Syam dapat merebut wilayah baru di Timur Tengah. Pada tanggal 21 Agustus 2013, pasukan militer Presiden Suriah Bashar al-Assad yang bertindak selama Perang Saudara Suriah meluncurkan serangkaian roket ke 2 wilayah yang dikuasai oposisi di sekitar ibu kota Damaskus. Roket-roket ini berisi agen saraf yang sangat beracun bernama sarin yang dapat dengan cepat menyebabkan kematian akibat sesak napas karena korban kesulitan mengendalikan otot tenggorokannya. Meskipun jumlah pasti korban tewas dari serangan kimia ini tidak diketahui, diperkirakan antara 281 hingga 1.729 orang meninggal akibat serangan tersebut. Ini akan menjadi penggunaan senjata kimia paling mematikan sejak Perang Iran-Irak yang berlangsung sepanjang sebagian besar tahun 1980-an. Perhatian internasional segera beralih ke Suriah setelah serangan ini. Dan Dewan Rakyat di bawah Perdana Menteri David Cameron melakukan pemungutan suara tentang apakah tindakan militer terhadap pasukan Al-Assad harus diambil atau tidak. Akhirnya, keputusan diambil untuk tidak melanjutkan serangan di Suriah.
Tindakan itu dipandang sebagai sebuah kesalahan dan kekalahan bagi Cameron di mata media Inggris tak lama setelah keputusan tersebut. Namun juru bicara Cameron menegaskan bahwa meskipun tindakan terhadap pemerintah Suriah tidak akan diambil, tindakan terhadap kelompok teroris di Suriah masih dapat dipertimbangkan. Untuk melanjutkan hal ini, Cameron akan membutuhkan persetujuan dari pemungutan suara lain di House of Commons kecuali jika ia bertindak untuk mencegah bencana kemanusiaan di Suriah. Situasi memuncak ketika pada akhir tahun 2013 teroris negara Islam Irak dan Syam menculik dua pekerja bantuan kemanusiaan asal Inggris di Suriah, David Haines dan Alan Henning dalam dua insiden terpisah. Para sandera ini akan ditahan hingga tahun 2014 dan ancaman terhadap nyawa Haines pun muncul, mendesak militer Amerika Serikat untuk mengakhiri intervensinya di Irak dan Suriah jika dia ingin tetap hidup. David Cameron menanggapi secara terbuka, menyatakan bahwa Inggris Raya tidak akan memenuhi tuntutan mereka dan bahwa negara Islam Irak dan Syam akan diberantas hingga lenyap sebagai akibat dari tindakan mereka. Negara Islam Irak dan Syam menanggapi dengan merilis sebuah video mengerikan yang menunjukkan seorang teroris berpakaian serba hitam, hanya matanya yang terlihat, lalu memenggal kepala Haines. Teroris ini kemudian diberi nama oleh media sebagai Jihadi John, yang kemudian diidentifikasi setelah perburuan besar-besaran sebagai warga negara Inggris. Muhammad Muazzi, yang pernah tinggal di London sebelum bergabung dengan negara Islam Irak dan Syam, juga kemudian mengeksekusi Alan Henning. Sebagai tanggapan atas serangan udara yang dilakukan Inggris di Irak sebagai bagian dari Operasi Shader, misi pengintaian awal dimulai pada tahun 2014. Angkatan Udara Kerajaan telah mengirim pesawat Reaper dari Siprus untuk mengumpulkan intelijen tentang posisi militan negara Islam Irak dan Syam. Kemudian, pada November 2014, sebuah misi yang dipimpin Amerika Serikat untuk menyingkirkan Muazzi yang didukung oleh Angkatan Udara Kerajaan berujung pada kematian teroris terkenal ini. Dia tewas dalam sebuah serangan saat keluar dari gedung untuk masuk ke kendaraannya dan negara Islam sendiri segera mengonfirmasi kematiannya. Itu mungkin menjadi akhir dari cerita untuk Suriah. Namun serangan teroris lain pada bulan Juni 2015 mendorong pemerintah untuk bertindak sekali lagi. Kali ini, penembak negara Islam Irak dan Syam Saifuddin Rezgui telah menyerang sebuah resor hotel di Port El Kantawi, Tunisia dan menewaskan 38 orang. 30 dari korbannya dipastikan adalah wisatawan asal Inggris. Dan tak lama kemudian, David Cameron mulai menyerukan agar Inggris melakukan serangan udara ke wilayah Suriah yang dikuasai negara Islam Irak dan Syam setelah klaim wilayah mereka pada tahun 2014. Sementara pesawat Angkatan Udara Kerajaan telah beroperasi di wilayah udara Suriah, mereka sebagian besar menjalankan misi pengintaian atau memberikan dukungan kepada Angkatan Udara Amerika Serikat. Hal ini berubah pada bulan September 2015 ketika sebuah drone Reaper dari Royal Air Force membunuh dua militan negara Islam asal Inggris, Rahul Amin dan Rayed Khan, keduanya di Suriah. Cameron menjelaskan secara terbuka bagaimana ini merupakan tindakan membela diri. Teroris yang dimaksud dilaporkan telah merencanakan serangan terhadap Inggris sebelum mereka dibunuh. Alasan bagi Inggris untuk mengordinasikan serangan udara di Suriah kembali menguat pada November 2015 ketika serangkaian serangan teroris terkoordinasi terjadi di Paris, Prancis. Hal ini mendorong Cameron untuk mengajukan permohonan kepada parlemen agar Inggris terlibat dalam menyerang wilayah yang dikuasai negara Islam Irak dan Syam. Dan setelah debat selama 10 jam pada bulan Desember, Dewan Rakyat memberikan suara mendukungnya hanya beberapa jam setelah permohonan Cameron untuk serangan udara disetujui melalui pemungutan suara. 4 pesawat Tornado Ground Reconnaissance, 4 berangkat dari pangkalan Royal Air Force mereka di Siprus untuk melancarkan serangan pertama ke posisi negara Islam Irak dan Syam di Suriah. Mereka didampingi oleh drone Reaper dan pesawat tanker pengisian bahan bakar di udara, lalu menuju ladang minyak Omar di wilayah timur negara itu. Ladang minyak ini telah direbut oleh negara Islam setelah mereka memperoleh wilayah pada tahun 2014 dan daerah tersebut tetap menjadi sumber pendapatan besar bagi para teroris. Menghancurkannya akan menjadi duri dalam rencana mereka untuk berkembang. Misi tersebut dilaporkan berhasil dan bom berpemandu laser PAVW-4 digunakan untuk menghancurkan 6 target utama negara Islam Irak dan Syam di dalam ladang minyak tersebut.
Selama 2 tahun berikutnya, sekitar 85 serangan udara individu dilakukan terhadap militan negara Islam Irak dan Syam di wilayah Suriah. Hanya Amerika Serikat yang mampu melakukan lebih banyak serangan. Pada Mei 2015, pasukan khusus Inggris dan Amerika Serikat yang beroperasi di Al-Amir, Suriah sebagai bagian dari Operasi Shader berhasil melacak seorang pemimpin penting negara Islam, Abu Sayyaf. Mereka berniat menangkapnya, tetapi perkelahian yang terjadi kemudian menyebabkan kematiannya. Sebaliknya, para tentara berhasil menangkap istrinya, Sayyaf, dan membebaskan seorang wanita muda Yazidi yang diyakini telah menjadi budak Sayyaf. Kemudian pada tahun itu, pasukan khusus juga membunuh 6 militan SIS dalam sebuah operasi penyelamatan. Misi darat lebih sering dilakukan di Suriah dibandingkan dengan di front operasi Shader di Irak. Pada tahun 2016 dilaporkan bahwa pasukan khusus sebenarnya bertempur di garis depan, mendukung tentara Suriah baru saat mereka bertahan dari serangan yang dipimpin negara Islam Irak dan Syam. Mereka juga dilaporkan membantu membangun kembali pangkalan militer di sebuah desa yang direbut dari negara Islam Irak dan Syam dengan pasukan Suriah memberikan mereka senjata dan pelatihan. Jumlah pasukan khusus Inggris yang relatif kecil tetap tinggal di pangkalan tersebut untuk membantu melakukan pemeriksaan pengawasan dan pertahanan umum di wilayah itu. Sementara itu, seperti halnya operasi Shader di Irak, pelatih militer Inggris telah dikirim ke negara-negara sekutu terdekat seperti Turki untuk memberikan dukungan pada program pelatihan Amerika Serikat bagi anggota tentara Suriah. Sekitar 75 personel Inggris ditugaskan dalam program pelatihan tersebut yang memberikan pengetahuan kepada orang-orang Suriah tentang senjata ringan, pelatihan medis, dan taktik garis depan untuk lebih mempertahankan negara mereka dari ancaman negara Islam Irak dan Syam. Periode pelatihan berlangsung selama lebih dari 3 tahun, di mana selama waktu itu beberapa pasukan Inggris mendukung pembentukan batalion baru di wilayah selatan Suriah. Para tentara yang dilatih di sini adalah pejuang suku lokal dari perbukitan dan pegunungan. Mereka tidak akan menargetkan negara Islam Irak dan Syam, melainkan akan fokus pada pasukan militer Presiden Bashar al-Assad. Seiring pelatihan, serangan udara, dan misi pasukan khusus terus berlanjut, militer Inggris mampu memasok para pejuang anti negara Islam Irak dan Syam di Suriah dengan sekitar 500.000 butir amunisi. Pasukan khusus juga dipastikan pada tahun 2015 beroperasi di Libya setelah munculnya negara Islam di negara tersebut. Sementara sekitar 20 tentara Inggris dikerahkan untuk melindungi perbatasan Tunisia dengan Libya. David Cameron telah memastikan bahwa Inggris akan siap untuk campur tangan di Libya kapan saja, apalagi jika ada ancaman terhadap nyawa warga Inggris di wilayah tersebut. Namun yang perlu dia tunggu adalah terbentuknya pemerintahan persatuan yang stabil di Libya sebelum dia melakukan intervensi. Meskipun demikian, pesawat Angkatan Udara Kerajaan mulai beroperasi di wilayah udara Libya sejak 2015 yang dilaporkan hanya untuk tujuan pengintaian, sementara tidak ada laporan mengenai pertempuran langsung antara militer Inggris dan negara Islam. Pada tahun itu, terjadi satu insiden di mana sebuah Boeing Reconnaissance 135 menargetkan dan mengacaukan sinyal komunikasi yang dijalankan oleh negara Islam Irak dan Syam. Sinyal tersebut dipancarkan dari markas kuat negara Islam di kota Sirte dan tidak ada eskalasi lebih lanjut setelah itu. Sementara itu, operasi Shader mulai terbukti berisiko di Suriah pada akhir tahun 2010-an. Pada tahun 2018, sersan pasukan khusus Matt Tonro kehilangan nyawanya setelah ledakan tidak sengaja diledakkan oleh pasukan sekutu Amerika di Manbij. Juga tewas dalam ledakan ini adalah Komando Amerika Serikat Master Sersan Jonathan J. Dunbar. Keduanya adalah bagian dari operasi gabungan di Suriah Utara untuk menargetkan militan negara Islam Irak dan Syam pada saat bencana itu terjadi. Tonro adalah satu-satunya tentara Inggris yang tewas saat bertugas aktif dalam operasi melawan negara Islam. Selain itu, pada tahun 2019 dua pasukan khusus Inggris terluka dalam serangan yang dipimpin negara Islam Irak dan Syam saat mereka memberikan dukungan kepada pasukan demokratik Suriah. Kampanye Deir ez-Zor, negara Islam kehilangan banyak wilayahnya di Suriah setelah pertempuran Bagus Forkhani.
Sebuah peristiwa yang membuat negara Islam Irak dan Syam hanya tersisa dalam kelompok-kelompok kecil militan di perbukitan. Pada dasarnya, pertempuran ini dipimpin oleh pasukan Demokratik Suriah dan didukung oleh anggota militer Amerika Serikat dan Inggris. Meskipun pertempuran ini berada di bawah operasi Inherent Resolve dari Satuan Tugas Gabungan Amerika Serikat, peristiwa ini menjadi awal dari perkembangan selanjutnya bagi militer Inggris di Suriah. Pertempuran tersebut diberitakan dari sudut pandang bahwa negara Islam Irak dan Syam hampir sepenuhnya dikalahkan oleh pasukan sekutu, dan bahwa operasi Shader sekarang akan memfokuskan upayanya untuk memberantas sisa-sisa kelompok militan negara Islam Irak dan Syam yang masih bersembunyi di Suriah. Pada bulan Juni 2021, Angkatan Laut Kerajaan meluncurkan kontribusi besar pertamanya untuk Operasi Shader saat mereka mengerahkan United Kingdom Carrier Strike Group 21 ke Mediterania untuk memberikan akses yang lebih baik bagi pesawat Royal Air Force ke wilayah negara Islam Irak dan Syam di Suriah. Kelompok serang ini berpusat di kapal induk Her Majesty's Ship Queen Elizabeth yang mampu mengangkut hingga 60 pesawat. Kapal induk tersebut menampung pesawat tempur siluman F-35B Lightning II milik Royal Air Force dan Korps Marinir Amerika Serikat yang dapat melakukan serangan udara ke wilayah pesisir negara Islam Irak dan Syam di Suriah. Sementara Her Majesty's Ship Queen Elizabeth ditempatkan di laut, operasi yang dilakukan dengan cara ini menurut semua laporan merupakan keberhasilan besar dan beberapa target berhasil dieliminasi. Pada Juli 2020, satu kelompok penyerang tersebut telah dibubarkan, namun serangan udara telah dikonfirmasi oleh Institut Angkatan Laut Amerika Serikat. Di tempat lain, serangan udara Royal Air Force di Suriah terus berlanjut hingga akhir operasi Shader pada tahun 2024. Pada tahun 2021, sebuah drone musuh ditembak jatuh di luar pangkalan militer Al-Tanf di selatan, yang diatur oleh Typhoon. Penembakan rudal udara ke udara jarak pendek Asram. Pada tahun 2022, serangan pertama dan satu-satunya terjadi ketika Royal Air Force menyerang sebuah target di Al-Bab, tepat di selatan perbatasan Suriah dengan Turki. Seorang anggota negara Islam Irak dan Syam yang terkenal tewas dalam serangan itu, yang telah membuat dan mengangkut senjata kimia maupun biologi. Akhirnya di 2024, seorang anggota negara Islam Irak dan Syam tewas dalam serangan drone saat ia bepergian melalui bagian gurun Suriah yang dirahasiakan. Pendapat yang beragam tentang inisiasi Operasi Shader oleh Inggris mulai bermunculan sejak awal. Mereka yang menentang intervensi negara itu di Irak dan Suriah biasanya melakukannya dengan sangat bersemangat bahkan sebelum pemungutan suara berlangsung. Anggota parlemen Partai Buruh Rushanara Ali, seorang muslim yang taat, menulis surat kepada pemimpin Partai Buruh saat itu, Ed Miliband, dan mengatakan kutipan berikut. Saya menghargai ketulusan anggota parlemen dari semua pihak di Dewan Perwakilan Rakyat yang hari ini mendukung aksi militer terhadap Islamic State of Iraq and the Levant. Saya tahu bahwa Muslim Inggris bersatu dalam mengutuk sepenuhnya pembunuhan yang telah dilakukan oleh Islamic State of Iraq and the Levant. Namun, ada keyakinan yang tulus di komunitas Muslim maupun non-Muslim bahwa aksi militer hanya akan menciptakan pertumpahan darah lebih lanjut dan penderitaan lebih besar bagi rakyat Irak. Publik Inggris juga memiliki pendapat yang sangat berlawanan tentang serangan udara tersebut. Banyak warga sayap kiri di negara itu yang meminta anggota parlemen untuk memilih menentang serangan udara sehingga menimbulkan kekecewaan dan kekhawatiran ketika David Cameron mengumumkan bahwa serangan itu benar-benar akan dilaksanakan. Operasi Shader mendapat tanggapan dari beberapa kelompok seperti Koalisi Stop the War dengan mengadakan aksi protes di London pada tahun 2014 dan 2015 sebagai bentuk penolakan terhadap kemungkinan keputusan pemerintah. Seorang politisi pada tahun 2021 menjadi korban tidak langsung dari operasi Shader setelah ia memilih mendukung serangan udara tersebut. Di Suriah, David Amos dari Partai Konservatif dibunuh oleh ekstremis Islamis Ali Habib Ali, seorang warga negara Inggris keturunan Somalia. Ali ditangkap di tempat kejadian setelah menusukkan beberapa kali ke dada Amos dan kemudian dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Sebelum pembunuhan ini, banyak politisi yang memilih atau berencana memilih mendukung serangan udara melaporkan bahwa mereka telah menerima ancaman pembunuhan.
Secara internasional, Inggris mendapat pujian atas perannya dalam Operasi Shader. Presiden Amerika Serikat Barack Obama menyebut Inggris sebagai salah satu mitra paling berharga Amerika dalam koalisi anti-ISIS. Di tempat lain, pejabat Rusia mulai menunjukkan dukungan mereka terhadap operasi tersebut dengan Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov menyerukan upaya yang lebih universal melawan negara Islam di masa depan. Sementara operasi Shader sedang berlangsung, serangan teroris negara Islam Irak dan Syam terus terjadi secara berkala. Dilaporkan ini merupakan balasan atas aksi militer Inggris di Irak dan Suriah. Pada Mei 2017, teroris yang berafiliasi dengan negara Islam Irak dan Syam Salman Abedi meledakkan bom paku di Manchester Arena pada akhir konser Ariana Grande. 22 orang tewas dalam ledakan tersebut, sementara 1017 lainnya terluka. Sementara Salman Abedi mengakhiri hidupnya dalam pengeboman itu, saudaranya Hashim Abedi diketahui telah menyediakan bahan-bahan untuk para teroris guna membuat bom tersebut. Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan masa minimum 55 tahun yang merupakan hukuman penjara seumur hidup terpanjang yang pernah dijatuhkan oleh pengadilan Inggris. Pada awal tahun itu, serangan terpisah yang dilakukan oleh teroris Khalid Masud terjadi ketika pelaku menabrakkan mobilnya ke jalan yang ramai pejalan kaki di sepanjang sisi selatan jembatan Westminster di London. 4 dari 50 orang yang ia lukai meninggal dunia. Setelah itu, ia menikam seorang petugas polisi yang tidak bersenjata dan kemudian ditembak mati oleh petugas polisi bersenjata. Sebagai tanggapan, negara Islam Irak dan Syam mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut dan Masud diyakini melakukan jihad sebagai balasan atas intervensi Inggris di Timur Tengah. Setelah berakhirnya Operasi Shader pada tahun 2024, kehadiran militer Inggris masih tetap ada di Irak dan Suriah. Koalisi anti negara Islam Irak dan Syam secara resmi mengakhiri misi tempur mereka pada bulan September 2025, namun dukungan militer masih tetap diberikan. Meskipun Operasi Shader berkontribusi pada kekalahan teritorial negara Islam Irak dan Syam di Irak, Suriah, dan Libya, ancaman tersebut belum sepenuhnya dimusnahkan. Dan oleh karena itu, posisi yang lebih defensif kini telah diambil untuk mencegah negara Islam mendapatkan kekuasaan kembali. Nasib anggota mereka yang masih hidup setidaknya untuk saat ini masih harus dilihat. Terima kasih sudah menonton. Jika menurut Anda video ini informatif, silakan beri suka atau komentar. Semua konten kami mulai dari riset dan penulisan naskah hingga penyuntingan dan narasi sepenuhnya dikerjakan oleh manusia tanpa menggunakan AI. Jika Anda ingin mendukung saluran kami, pertimbangkan untuk berlangganan dan gunakan ikon lonceng agar mendapatkan notifikasi saat video Wars of the World berikutnya dirilis. Terima kasih telah menonton.